Selamat pagi, nama saya Cecilia Veronica dari kelas A2 Pagi Manajemen. NIM saya 19104169902. Dosen saya Dosen Adi Mursalim SEMM dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengecaran. Untuk memenuhi dari tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pengecer atau sekarang kerap disebut perdagangan retail, bahkan disingkat menjadi bisnis retail. Menurut Henry M. Ruff, bisnis retail adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga. Dalam suatu aluran distribusi, pengecer memainkan peran sangat penting sebagai pengarah antara produsen, agen, dan para supplier dengan konsumen akhir. Dalam suatu aluran distribusi, pengecer memainkan peran sangat penting sebagai pengecer atau produsen, agen, dan para supplier dengan konsumen akhir. Pengecer mengumpulkan berbagai jenis barang dan jasa beragam, memungkinkan ke para konsumen dapat memilih dan membeli bagian variasi produk dengan jumlah yang mereka inginkan. Ada 4 fungsi utama pedagang eceran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perantara antara distributor dengan konsumen akhir. Yang kedua, penghimpunan sebagai kategori jenis barang yang menjadi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, tempat rujukan untuk mendapat barang yang dibutuhkan konsumen. Yang keempat, penentuan eksistensi barang dari manufaktur di pasar konsumen. Jenis-jenis toko baru muncul tidak memenuhi berbagai konsumen alat, berbagai level, dan jenis-jenis pelayanan. Para pengeceran dapat memposisikan diri mereka dalam rangka menawarkan salah satu dari 4 tingkat pelayanan orientasi organisasi pengecer yang sangat beragam, dan bentuk-bentuk baru bermunculan. Ada pengecer tokoh, penjualan eceran tanpa tokoh, dan berbagai organisasi eceran lainnya. Bentuk-bentuk pengeceran berdasarkan link periodiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, toko khusus atau special stock. Suatu toko yang khusus menjual line untuk terbatas dengan macam barang yang cukup banyak dalam line tersebut. Yang kedua, toko serba ada atau department store, yaitu toko yang menjual beberapa line produk. Yang ketiga, toko swalaya, yaitu toko yang cukup besar dan menyediakan seluruh kebutuhan rumah tangga, barang-barang kosmetik, bahkan obat-obatan. Yang keempat, toko kebutuhan sehari-hari atau convenience store, yaitu toko yang relatif kecil yang terletak di daerah pemukiman yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, toko sub atau superstore, yaitu toko yang rata-rata memiliki ruang jual yang sangat luas dan bersangkutan untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen akan produk makanan dan bahkan makanan yang dibeli secara rutin. Yang ketujuh, toko pemberi potongan harga, diskon atau diskon store, yaitu toko yang memberikan potongan harga dalam menjual harga barang-barang produk standar dengan harga lebih murah daripada pedagang biasa, dengan cara memperoleh margin laba sedikit tapi volume penjualannya besar. Yang kedelapan yaitu toko gudang, yaitu suatu operasi penjualan yang menjualnya dikurangi dari berbagai potong harga. Dalam membangun suatu perusahaan atau bisnis retail,
perlu adanya strategi-strategi dalam meningkatkan kualitas bisnis retail. Strategi yang digunakan yaitu salah satunya baruan eceran yang harus sesuai dengan bisnis yang digeluti sehingga membawa dampak positif terhadap perkembangan bisnis tersebut. Adapun tujuan-tujuan dari bauran eceran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai target perusahaan. Yang kedua, agar dapat membandingkan distribusi barang kepada konsumen akhir. Yang ketiga, agar dapat membandingkan dengan retail lain yang melalui strategi-strategi yang digunakan. Yang keempat, untuk memperlancar proses penjualan sehingga menambah jumlah konsumen. Yang kelima, untuk mempermudah konsumen mendapat barang kebutuhan sehari-hari. Dan berikutnya itu, suatu bisnis eceran dapat berkembang dengan baik jika strategi-strategi yang digunakan telah diterapkan dengan baik pula. Selain tujuan dari bauran eceran, adapun manfaat-manfaat yang didapat perusahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, target perusahaan dapat tercapai. Yang kedua, kegiatan perusahaan dapat terkoordinir dengan baik. Yang ketiga, membentuk citra baik perusahaan di mata konsumen. Yang keempat, menambah image penjualan perusahaan. Yang kelima, memberi masukan yang baik untuk perkembangan perusahaan. Contoh pengecer di Pontianak. Yang pertama, gas LPG. Alasan gas LPG disebut pengecer yaitu dalam praktiknya di pasar, para pengecer melakukan pembeli di sub penyalur atau pangkalan LPG PSO. Praktik ini merupakan jaluran distribusi non-formal. Konsumen pun kerap melakukan pembelian di pengecer. Strategi pengecer ada 6. Yang pertama, dimulai dengan target pasar. Yang kedua, membangun personal target pasar. Yang ketiga, melakukan branding. Yang keempat, harga yang ditawarkan. Yang kelima, promosi. Dan yang keenam, terakhir, terus berkembang dan meningkat produk. Demikian dari saya tentang teori pengecer. Semoga ini dapat bermanfaat. Terima kasih.